Hi guys, I'm JV and welcome to my channel Christian Victorious. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di hari Senin. Dan biasanya hari Senin ini adalah hari terakhir koreksi biasanya ya, kalau secara market normal. Nah, kita lihat aja kira-kira Bitcoin bakal kemana, apakah ada peluang dan potensi cuan. Langsung saja nanti kita cek. Oke, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum mendaftarkan Binance dan ingin mendapatkan diskon perdagangan ya, fee perdagangan setiap teman-teman melakukan perdagangan atau melakukan trading di Binance, teman-teman bisa langsung menggunakan link yang ada di kolom deskripsi di bawah untuk mendapatkan bonus besar 15% dari kickback perdagangan yang teman-teman lakukan. Oke, nah jadi hari ini ya aku mau nganalisa tadi, tapi pas dilihat-lihat ternyata kayak gini tuh ada sedikit keanehan teman-teman ya, yaitu trading view-nya ini nggak mau dibuka dari tadi, loading terus ya kan. Nah, apakah ada yang bernasib sama juga atau kayak mana? Tapi yang jelas nggak bisa gitu kan, cuman yang kayak gini doang bisa. Nah, lihat ya, nah nggak bisa mutar terus dari tadi. Sedangkan buka website yang lain juga oke gitu kan. Nah, dia cuman bisanya tuh sampai di sini aja. Pas full chart kayak gini nggak mau dia. Nah, ya mungkin lagi ada bermasalah mungkin si trading view-nya dari sananya ya, kita lihat aja dulu ya, karena belum ada pemberitahuan apapun. Tapi tadi aku lihat pakai aplikasi bisa gitu kan, lewat aplikasi trading view di iPad bisa. Nah, yang di sini nggak bisa tuh, nggak tahu kenapa ya kan. Nah, di sini kalau kita lihat pakai chart ini simple aja ya, kita pakai Bitcoin. Oke, Bitcoin sedang menunjukkan di area 39.000 pas. Oke, dan kemudian kita bakal lihat lagi di sini ya, kita pakai yang di Binance saja ya. Kita buka chartnya, kita langsung ke chartnya aja teman-teman ya. Nah, kita langsung buka ke chartnya. Nah, jadi tadi malam ya sebelum tidur aku tuh sempat ngelong teman-teman ya. Ini teman-teman lihat sendiri, aku ngelong ya di 38.300 karena udah ada nampak banget ya indikasi mau naik. Itu udah kelihatan banget dari stochnya, kemudian dari RSI-nya, time frame 1 jam pun udah kelihatan mau naik. Jadi aku ngelong, aku tinggalkan, biarin tidur semalaman. Dan bangun-bangun udah segini, langsung aku TP ya. Ini udah di TP. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini nggak bisa kita pakai trading view. Oke. Semoga bisa ya. Ini kenapa pada error semua. Nah, ini bisa ya, ini bisa. Well, zooming to maintain the chart position. Oke. Nah, jadi ada beberapa indikasi yang kalau kita lihat untuk trading view ini ya, kita bakal melihat Bitcoin yang agak sedikit agak sedikit ruwet lah ya. Nah, karena perbandingannya di sini ya, dia ada di area support dan area resisten sebelumnya. Oke. Nah, sekarang di area support, yang kemarin di area resisten sebelumnya, dan kita kasih warna hijau ya, seperti biasa kita kasih warna hijau, dan semuanya yang berkaitan dengan support kita kasih warna hijau. Oke. Nah, ini kalau kayak gini ya, ini matikan volumenya, ini nggak butuh. Bentar, ini juga kita nggak butuh 7, kita nggak butuh 25, kita butuh 99. Oke. Nah, kalau dilihat dari kayak gini ya, ini tuh kayak jelas banget teman-teman, jelas banget dia tuh mantul di support. Karena apa? Karena kenapa kita bilang bisa mantul? Karena di sini ada yang namanya fase akumulasi, accumulating phase. Ya, beda sama yang kayak gini. Kalau kayak gini fase distribution phase. Ya, Ini distribution phase artinya fase distribusi yang akan nextnya bakal ngedam. Dia tuh bakal bentuknya tuh kayak gini, ya. Tidak bisa jebol-jebol. Kalau ini tidak bisa turun-turun. Nah, jadi gimana Bang cara membedakan accumulation phase dengan distribution phase? Simpelnya, kalau distribution phase dia habis dari habis dari pump ya. Habis dari pump, kemudian dia nggak bakal jebol-jebol lagi. Dia sempat mau tinggi tapi nggak bisa lagi, tapi ketahan gitu. Nah, ini kalau kita yang kayak gini kita namakan sebagai distribution. Ya, dia mendistribusi dan akhirnya endingnya bakal ngedam kayak gini ya, kayak gini. Ini distribution juga. Kemudian kalau dia kayak gini ya, dia dari dump ya, kemudian bantul kayak gini ya, dia bisa dikatakan sebagai accumulation phase. Nah, ini bisa termasuk nggak Bang yang bagian-bagian sini? Ya harusnya itu bisa.
Harusnya bisa, tapi di sini ya endingnya nggak mantul ke atas. Kecuali kayak gini, ini kan udah ada endingnya mantul ke atas, ya kan? Nah, ini kan belum ada mantul, meskipun ini membentuk pola yang namanya falling wedge. Nah, ini agak heran juga, harusnya ini tuh endingnya ngepam ya teman-teman ya. Harusnya endingnya tuh ngepam. Tapi kenapa malah jadi ngedam kayak gini? Nah, harusnya tuh kayak gitu polanya ya. Nah, tapi kalau yang sekarang kita lihat, nah ini udah kita perhatikan. Oke, next target untuk Bitcoin berapa bang, ya kan? Nah, jadi kalau aku prediksi pribadi ya dia bakal kesini lagi teman-teman. Dia nggak bakal jauh-jauh. Bitcoin itu nggak bakal kemana-mana, ya. Dia bakal kesini. Ada dua tipe yang bakal, ada dua skenario, bukan dua tipe guys. Ada dua skenario yang bakal terjadi ketika Bitcoin di sini. Yang pertama adalah dia kesini kemudian mantul ke bawah. Oke, ini adalah skenario 1. Kita ganti warnanya, kita kecilin aja dulu. Kita ganti warnanya jadi warna merah. Oke, ini skenario merah, skenario dam, ya. Kenapa kesini bang? Dia retest, ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, setiap pola itu bentuknya tuh kayak gini teman-teman, ya. Misalnya dari dam, tak, ini swing high, ini swing low. Nah, endingnya nih biasanya swing high lagi ke bawah. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian kalau ngepam dia bentuk lagi nih. Ini swing high, kemudian bentuknya namanya swing low, ya, swing low sebelah sini, kemudian naik lagi. Nah, ini swing high lagi. Ya. Polanya itu kayak gitu, ya. Ini A B C D, ini A B C D. Nah, jadi kita masuknya kapan, Bang? Ya, kita masuknya kalau misalnya ngedam kayak gini. Ini kan mau membentuk yang kayak gini ya. Nah, mau bentuk yang kayak gini bisa jadi turun. Membentuk yang ini ya. Kan dari atas nih, tek. Nah, kita bakal coba masuk dari sini. Kalau misalnya kalian mau ngelong gitu kan, masuk dari sini, kemudian TP-nya di sini, atau dari sini mulai entry untuk short gitu. Berarti di sini kita entry shortnya, oke? Nah, kalian harus ingat polanya kayak gini. Nah, pola itu nggak bakal berubah. Kapanpun trading itu polanya itu nggak bakal berubah. Tetap kalau misalnya mau membentuk suatu tren itu bakal kayak gini bentukannya ya. Nah, jadi dia nggak bakal namanya berubah. Oke, nah jadi di sini ya, jadi kita pasang area ini sebagai satu skenario ya. Skenario apa? Skenario kalau misalnya dia ngepam ya. Sorry, bukan ngepam. Skenario dia naik. Tapi ada next skenario atau skenario hijau ya. Yang pertama dia ke sini. Oke. Kemudian dia ke sini ya. Kemudian dia mantul lagi. Jadi dia malah membentuk yang namanya breakout. Kenapa dia malah breakout? Karena dia membentuk yang namanya pattern uptrend ya. Di sini ada yang kita sebut sebagai confirmation-nya. Nah, kita gambar confirmation-nya sebelah sini guys ya. Kita gambar confirmation-nya sebelah situ, itu sebagai titik untuk dia retest support ya. Nah, jadi kenapa bisa dibilang udah di uptrend? Ya karena dia udah lebih tinggi daripada supportnya. Jadi artinya dia membentuk ini higher high, higher low ya. Harusnya kan dia membentuk ini lower low, lower high. Di sini tuh harusnya lower high, ya kan? Harusnya di sini tuh lower high baru lower low lagi. Ya, karena ini swing high, ini swing low-nya, ini swing high-nya, kan? Nah, jadi tapi ini jadi malah membentuk dia higher high, ya. Ini higher high, ini higher low, ini higher high lagi. Gitu, ya. Nah, jadi itulah kalau kita lihat. Nah, jadi ini adalah dua skenario. Yang mana yang aku pilih ya, aku mungkin lebih ke skenario 1 ya. Skenario 1 kita gambar, kita tulis di sini S1 ya, teman-teman ya. S1 bukan ini ya. Bukan bukan sarjana ya. S1 kemudian kita tulis lagi di sini adalah S2. S2. Oke. Kita lihat aja mana skenario yang bakal cocok nanti dengan pergerakan ya. Bentar aku mau screenshot dulu, oke. Snapshot. Oke, kita salin dulu ya. Sama kita save deh, enggak apa-apa. Kita download. Oke, dah. Nah, jadi ini adalah skenarionya yang kayak gini ya. Jadi kalau aku memang bakal cenderung mengarah ke bearish. Kenapa ke bearish? Teman-teman bisa lihat EMA-nya di sini ya. Kalau misalnya dia berhasil naik ya, artinya PR-nya dia bakal ke sini. Bakal ke area ini teman-teman ya. Pokoknya dia bakal mencoba untuk menyentuh si EMA 99 ini sebagai area retestnya lagi. Nah, jadi di retestnya ini ada apa lagi bang? Ada dua kemungkinan lagi. Yang pertama adalah dia breakout ya, atau yang kedua sekedar mantul baru balik ke arah ya, balik ke bawah maksudnya ya. Nah, jadi itu adalah skenario nya. Nah, ini kita udah gambar dari naked pattern ya.
pattern yang telanjang kita gambar sedemikian rupa jadi bentuknya kayak gini ya. Kira-kira ini tuh kayak gini prediksi dan analisanya. Nah, jadi memang tadi kenapa aku aku ngelong ya, karena aku tahu ini fase accumulation. Kelihatan dari polanya tuh kalau udah biasa tuh kelihatan mana fase accumulation, mana fase distribution itu kelihatan gitu. Ya asal kita jangan salah masuk aja. Nah, kayak gini kan sempat terkecoh nih. Harusnya kayak gini nih pola untuk ngelong. Kenapa dia falling wedge? Gitu. Jadi kalau misalnya ini naik, ya ini kan misalnya naik kan, tek breakout misalnya. Nah, dia minimal ke sini, gitu. Misalnya breakout kan. Nah, tapi hati-hati, ini fail, ya. Ini fail, patternnya fail, artinya false, ya, nggak valid, gitu. Nah, hapus lagi. Oke, kira-kira ini aja S1 S2 ya, skenario 1 skenario 2 ya, kira-kira areanya ada di area di sini yaitu sekitar 42 jika dia breakout. Jika dia retest itu di area sekitar 40,3 40,4 ya. Kalau misalnya nggak jebol 43,44 ya artinya udah nggak apa-apa, teman-teman bisa pasang short di situ ya. Tapi kalau misalnya jebol ya artinya teman-teman jangan nge-short dulu, mending teman-teman tunggu dia ke higher low-nya ini baru untuk ngambil long gitu. Karena udah pasti kuat sih sebenarnya harusnya kalau dari kesini ya. Tapi bisa jadi juga ada yang namanya nanti bentukannya itu adalah membentuk malah jadi double bottom. Itu bisa juga, itu lebih kenceng lagi, oke? Tapi kayaknya mustahil sih double bottom di pola yang kayak gini tuh nggak bakal ada. Tapi kalau misalnya polanya higher low kayak gini, ini bisa jadi karena dia transisi ya kayak gini kan. Ini downtrend tiba-tiba ada panjang ya. Jadi dia malah jadi uptrend. Nah, kayak gini kan. Ini harusnya, nah ini kesini kan artinya nih udah membentuk yang namanya ini swing high-nya, tiba-tiba dia terbang ke sini kan. Nah, tiba-tiba dia tuh terbang ke sini, kemudian ke sini ya, baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini. Oke. Jadi dia malah membentuk yang namanya tuh adalah uptrend. Kenapa dibilang uptrend ya? Ini higher low-nya atau swing low-nya lebih tinggi. Ya, semuanya swing low-nya tuh lebih tinggi. Ini lebih tinggi, ini lebih tinggi daripada ini, dan yang ini swing low yang ini lebih tinggi daripada yang di sini. Oke. Nah, kira-kira tuh kayak gitu. Ya. Nah, kira-kira ini aja gambaran mengenai update daripada Bitcoin ya. Jadi bagi teman-teman yang mau lihat referensi ya, sekali lagi disclaimer on, teman-teman kalau yang mau lihat referensi boleh lihat yang chart pattern ini. Kira-kira gitu aja ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and see you next video. Bye bye.